Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Sejati TV, video kali ini berisi kumpulan nasihat Ustadz Ustadzah. Semoga yang disampaikan menjadikan pelajaran bagi kita. Selamat mendengarkan. Beliau ngomong gini ke saya, Fikri, kalau satu saat ada 10 orang, satu orang ngomongin lu melulu, jangan kebangetan dipikirin. Saya bilang, emang kenapa? Karena masih ada 9 yang seneng sama lu. Betul apa enggak? Kalau ada 10 orang, satu ngomongin kita melulu, jangan dipuyengin, kata bapak saya. Masih ada 9 yang seneng sama lu. Saya bilang, bah, kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 ngomongin saya mulu, bagaimana? Kata bapak saya, nggak usah dipuyengin juga, kan masih ada satu yang seneng sama lu, yang satu aja rawatin. Artinya apa? Dalam kehidupan kita bermasyarakat, mulut usil ada apa enggak? Ada apa enggak? Orang yang berakhlak baik itu adalah istiqomah dari lisannya. Tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya, tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Maka kalau kita ingin memiliki akhlak baik, jaga saja lisan kita. Kalau udah haji dan umrah tertunaikan, nikmati dunia. Karena apa? Siapa yang memprioritaskan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan memprioritaskan dia dalam kehidupan dan urusan-urusannya. Allahu Akbar. Kalau kita haji, maksudnya kita punya uang daftar haji, itu namanya memprioritaskan Allah. Dan kalau kita prioritaskan Allah, Allah pun akan memprioritaskan segala urusan kita, insya Allah. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak. Jangan berputus asa dari rahmat aku. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, nggak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali. Ya, rezeki kita sudah teratur, surga kita yang belum jelas, dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini suatu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti berbuat baik, teruslah berbuat baik. Dihargai, tidak dihargai, dilihat, tidak dilihat, disanjung, tidak disanjung, dipuji, tidak dipuji, tidak penting penilaian manusia.
Tapi yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita berbuat baik benar karena Allah, yang kita pentingkan penilaian Allah, maka dengan sendirinya Allah akan membuka itu sebagai kebaikan sehingga menjadi nasihat bagi orang lain. Ada An-Dariyat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, anak turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka, ampuni mereka, santuni mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hai guys, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah, nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Ma khuliqalaka, kalau sudah diciptakan untukmu, lan yafutaka, maka pasti tidak akan luput darinya. Kalau lepas dari kita, berarti tidak diciptakan. Jadi kalau orang sudah berlomba mengejar surga, kenapa Anda masih mengejar dunia? Dunia itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikan seperti bayangan. Pergi Anda, dia mengikuti. Kalau dikejar-kejar, dia akan pernah dapat. Jangan bersaing dengan urusan dunia kecil. Yang nggak beriman pun dapat dunia. Silahkan cek orang-orang yang belum beriman. Banyak orang terkaya dunia sekarang belum beriman. Banyak. Jadi kalau Anda bersaing dengan urusan dunia, nggak dapat apa-apa. Yuk pulang dari sini, siapkan. Nanti pulang ke akhirat mau bawa bekal apa? Pintu surga ada 8. Pintu tahajud, pintu puasa, orang pintu sedekah, ada pintu ahli Quran. Anda mau pilih yang mana? Orang yang dikasih ujian itu adalah orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya. Makanya Bunda, perhatikan ya. Kalau kita diuji dalam hidup, kemudian kita merasa, kok berat banget ya. Boleh jadi di saat itu Allah sedang gugurkan setiap dosa-dosa kita. Dan kadang-kadang ujian itu kan datangnya bukan gara-gara kita doang gitu ya. Kadang-kadang datang dari orang lain, kadang dari sahabat kita, teman kita, pasangan kita. Apapun itu dalam hidup, maka terima itu sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Diceritakan bahwasanya kelak di hari kiamat, Rasulullah ketika berjalan, ada orang yang sudah dicambuki oleh malaikat sebelum neraka. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah, dan dia adalah umat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di jubah Nabi Muhammad dan mengatakan, syafi'ni ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah akan mengangkat tangan, akan mohon kepada Allah, karena beliau sangat rahmat, sangat cinta kepada umatnya. Sebelum Rasulullah mengucapkan doa, malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan, inna khasmahu Ramadan. Ya Rasulullah, musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini di hadapan Allah adalah Ramadan, karena bukan hanya dia tidak puasa di bulan Ramadan, malah dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Yang tadinya Rasulullah akan berdoa, beliau membalik tangan dan mengatakan, ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Rasulullah saja nggak berani untuk memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Karena beliau tahu bulan Ramadan bulan yang spesial, bulan yang penuh rahmat. Maka sungguh sayang kalau kita sia-siakan begitu saja, tidak berpuasa malah bermaksiat di bulan Ramadan.
sing sopan kalau dagang, ya, karena bagi kita dagang itu adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati, berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Ya, kalau nanti nggak dapat uang jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Tenang aja, jalanin aja.